Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Rizky Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan dari modul 9 dari praktikum mekatronika dan robotika, yaitu berkaitan dengan PLC AI Modbus. Jadi, di sini PLC Schneider bertemu dengan AI. Nah, eh, sini saya buka untuk modulnya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini untuk PPT-nya, kemudian di sini untuk terkait dengan job sheet-nya. Jadi job sheet pada praktikum kali ini itu menyiapkan lingkungan ROS 2 pattern untuk Node AI Vision dan Modbus TCP, kemudian menguji kamera, dependensi Python dan workspace ROS 2, kemudian menghubungkan komputer ke PLC atau VBox melalui jaringan Ethernet atau Wi-Fi Lab. Kemudian yang keempat, menjalankan GUI Media Pipe Modbus ROS 2 Node, kemudian melakukan scan IP, koneksi Modbus TCP, dan read coil atau register, kemudian memetakan 105 jari ke alamat PLC, menguji hasil pada LED output PLC, dan menganalisis error, delay, akurasi gestur, dan keberhasilan komunikasi. Nah, untuk perangkat yang dibutuhkan, perangkat kerasnya meliputi laptop yang sudah diinstal Ubuntu Linux, kemudian ada webcam internal atau USB kamera, kemudian ada PLC yang mendukung Modbus TCP, kemudian ada kabel Ethernet, ada power supply, ada LED atau output dari trainer PLC, dan switch Ethernet jika diperlukan. Kemudian perangkat lunaknya meliputi Ubuntu Linux, kemudian ada ROS 2, Python 3, dan pip, kemudian OpenCV Python, kemudian MediaPipe, kemudian PyModBus, PyQt5, PyYAML, dan Qualcomm Build Tools, dan Workspace ROS PLC AI. Nah, jadi saya akan buka untuk terkait dengan gambaran sistemnya. Jadi, sistem praktikum mengubah gerakan jari menjadi sinyal kontrol PLC, kamera menangkap citra tangan, media pipe mendeteksi landmark tangan, program pattern menentukan status setiap jari, GUI menampilkan status, lalu ROS 2 node mengirim status ke PLC melalui Modbus TCP. Jadi, urutannya seperti ini, tangan praktikan, kemudian ada kamera, kemudian ada OpenCV, kemudian ada media pipe hand, kemudian logika status jari, kemudian GUI PyQt5, kemudian Modbus TCP client, kemudian PLC, coil register, kemudian ada output atau LED indikator. Nah, jadi untuk penjelasan lengkapnya seperti ini. Ini saya sudah membuat penjelasan lengkapnya. Jadi inti utama dari praktikum ini itu kita saling berkomunikasi Modbus. Jadi antara PLC dan juga laptop kita yang dimana kita menggunakan Linux itu saling berkomunikasi menggunakan Modbus TCP/IP, dimana PLC bertindak sebagai server atau slave dan juga laptop bertindak sebagai klien. Jadi melalui laptop kita menggunakan media pipe dengan menggerakkan gestur jari dan nantinya di situ kita bisa menyalakan output dari LED atau indikator di trainer PLC dan selain itu di PLC juga bisa mengirim perintah di mana dari GUI akan menangkap juga. Semisal kita menyalakan input dari perangkat kerasnya dari PLC-nya, nah nanti di GUI-nya juga akan tertampil bahwa itu katakanlah di GUI ada indikator lampu juga. Jadi di situ misal input 1 dinyalakan, maka di GUI juga akan nyala juga. Nah, sedangkan kalau dari sisi computer vision itu kita media pipe, kita menggerakkan jari kita, maka output dari perangkat keras atau trainer PLC juga akan menyala. Nah, ini untuk ringkasannya seperti ini. Program ini menghubungkan PLC Schneider dengan laptop AI melalui protokol Modbus TCP. AI menggunakan media pipe untuk mendeteksi gerakan jari dari webcam,
lalu menyalakan output PLC berdasarkan status jari tersebut. Selain itu, GUI di laptop juga menampilkan status output PLC dan bisa digunakan untuk kontrol manual. Nah, untuk IP-nya, PLC Schneider itu 192.168.1.50. Kemudian untuk laptop atau AI-nya yaitu 192.168.1.2. Ini untuk alamat IP-nya. Ini berbeda ya. Ini 50, ini 2. Untuk port Modbus 502. Nah, laptop berfungsi sebagai Modbus TCP client, sedangkan PLC berfungsi sebagai Modbus TCP server. Semua komunikasi Modbus berlangsung di jaringan lokal yang sama. Nah, ini untuk Modbus di sini tuh ada komponen utama, yaitu ada Modbus GUI Python. Itu aplikasi utama GUI Python yang menggabungkan MediaPipe, OpenGV, PKT5 dan Modbus. Kemudian ada MediaPipe Modbus yaitu kode tambahan ROS untuk komunikasi dan kamera. Kemudian ada requirement text yaitu daftar dependensi Python. Nah, cara kerjanya webcam membaca video secara real time, kemudian MediaPipe mendeteksi tangan dan status jari. Setiap jari yang diangkat diterjemahkan jadi nilai logika. Kemudian aplikasi Python mengirim perintah breadcoil ke PLC pada alamat 200, 201, 202, 203 untuk menyalakan output. Nah, aplikasi Python juga membaca status coil PLC pada alamat 100, 101, 102, 103 dan menampilkannya di GUI. Alamat Modbus yang digunakan yaitu red coil yaitu 100 sampai 103 digunakan oleh laptop untuk membaca status PLC. Dan red coil 200 sampai 203 digunakan oleh laptop untuk mengirim perintah kontrol ke PLC. Program PLC menggunakan internal memory dan modul komunikasi untuk menyambungkan data Modbus dengan input atau output fisik. Untuk mappingnya seperti ini. Ini nanti saya tunjukkan laddernya. Input digital dapat berasal dari sensor atau tombol fisik di PLC. Ini tuh ada tombol ya push button di trainer PLC kita yang nanti akan kita pakai. Ya ini disimpan ke dalam internal bit M100 hingga M103. Kemudian ada mapping output PLC. Ya ini yang dari laptop ke output yang ada di trainer PLC. Seperti ini teman-teman, ada breadvar, ada redvar. Nah, dan nanti juga ada function block di slidernya, di laddernya. Ini M50 adalah coil internal yang biasa dijadikan sinyal execute untuk memicu blok fungsi komunikasi Modbus. Nanti kan ada ini redvar sama ada redvar dan nanti dinyalakan oleh M50. Nah, nanti di function blocknya juga di sini ada M51 sampai M54 yang merupakan status output dari blok redvar dan M61 sampai 64 itu untuk status output dari redvar. Ya ini buat indikator. Misal ini M51 itu untuk down, artinya operasi tulis selesai. Kemudian M52 yaitu untuk basi, operasi sedang berjalan. M53 abort, operasi dibatalkan. M54 itu error. Status ini berguna untuk debug dan memastikan bahwa blok fungsi Modbus berjalan dengan baik pada logika PLC. M50 mungkin dipakai sebagai pemicu utama, sedangkan M51 sampai M54 dan M61 sampai M64 itu untuk memonitor. Nah, ini bagaimana MediaPipe bisa mendeteksi jari. Jadi, MediaPipe menggunakan model deteksi tangan yang mengidentifikasi titik-titik landmark di setiap jari dari gambar webcam. Program ini kemudian membandingkan posisi titik tertentu pada setiap jari untuk mengetahui apakah jari tersebut diangkat atau diluruskan. Contoh, telunjuk, bandingkan landmark 8, ujung jari dengan 6 sendi. Tengah, bandingkan landmark 12 dengan 10. Manis, bandingkan landmark 16 dengan 14. Kelingking, bandingkan landmark 20 dengan 18. Jika ujung jari atau tip berada di atas sendi yang lebih rendah pada sumbu Y, maka jari dianggap terangkat. Ujung jari berada di atas sendi yang lebih rendah pada sumbu Y, maka jari dianggap terangkat. Inilah cara program menerjemah gestur tangan menjadi perintah logika untuk PLC. Seperti itu teman-teman.
Ini sebenarnya ini juga ada langkah-langkahnya dari PPT-nya. Ini untuk langkah-langkahnya. Jadi kita menggunakan PLC Schneider. Jadi kita butuh software EcoStruxure buat konfigurasi dari software Schneider-nya. Jadi untuk langkahnya seperti ini teman-teman. Yang pertama kita aplikasi protection-nya. Di sini kita pilih inaktif. Tidak usah yang aktif, masukkan password dan konfirmasi. Karena nantinya kalau kita pakai yang ini aktif, maka nanti jika itu harus di logout dulu. Tidak bisa dipakai untuk praktikum selanjutnya. Kita pilih yang inaktif aja. Kemudian di sini untuk konfigurasi atau commissioningnya, kita di sini pakai PLC seri TM221CE16R. Jadi di sini kita sesuai nih. Nanti kita masukkan ke sini. Kemudian setelah itu kita setting, klik ngebahas di sini, klik Ethernet di sini. Nah, di sini itu kita atur atau setting untuk IP dari PLC kita. Nah, IP ini itu penting ya. Jadi nanti kita tidak boleh salah IP. Katakanlah nanti di sini kita setting 49, maka berarti pada pemanggilan di EA-nya nanti berarti IP PLC kita yaitu 49 katakanlah di sini. Nah, itu sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Jadi dari PLC untuk IP-nya itu 50, sedangkan dari laptop kita itu IP-nya 2. Jadi ini tuh ada di langkah-langkahnya, teman-teman bisa ikuti. Di sini udah Parofik cantumin semua ya. Baik dari setting alamat IP di PC maupun setting alamat IP di PLC. Nah, ini untuk dari yang PLC, IP address-nya 192.168.1 dan 50. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Jadi ini tuh artinya ini untuk pemisah 255.255.255. Artinya ini tuh untuk bitnya ya. 255, 255, dan 0. 0 artinya masih kosong. Kemudian ada gateway address atau alamat untuk pintu masuknya. Itu 192.168.1.1. Nah, kemudian di sini untuk Modbus TCP-nya kita masukkan alamat dari klien atau laptop kita, laptop yang akan digunakan untuk melakukan media pipe vision atau computer vision yang nantinya di sini yang akan mengirim perintah dari gestur gerakan kita. Ini laptop, ini dari laptop ya, dan yang ini itu dari IP address dari PLC kita. Nah, di sini sebenarnya kalau kita sudah setting saling menghubungkan, nanti tinggal di add aja, nanti langsung ini diketik dulu teman-teman. Jadi ini kita bisa lihat nih langkahnya di Parofik. Nah, di sini kita masukkan aja ini IP laptop kita, kemudian kita add, nanti akan masuk di sini. Jadi artinya itu sudah tersambung, udah kita setting supaya tersambung. Nah, untuk setting dari alamat IP di PC kita, ini yang dari Parofik itu, ini settingan di Windows ya. Seperti ini, kita buka control panel, kemudian network connection. Di sini kita klik properties. Nah, di sini pada bagian Internet Protocol version 4 atau TCP/IP IPv4 itu kita klik 2 kali, maka akan akan terbuka seperti ini. Kita setting secara manual itu sama ya. Jadi ini yang tadi saya bilang yaitu di laptop itu 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya sama, untuk subnet mask-nya juga sama. Oke, kemudian di sini kita juga mencolokkan ya untuk kabel Ethernet-nya antara PLC dan juga laptop kita. Nah,
Setelah itu kita buat programnya. Ini untuk programnya teman-teman. Nah, ini tuh untuk input dari push button kita, dari push button PLC maksudnya. Ini untuk menyalakan M100 sampai M104. Nah, di sini itu ini untuk input dari laptop, yaitu M200. Ini untuk menyalakan output atau coil dari trainer PLC kita. Nah, sedangkan di sini ini untuk function blocknya. Ini sesuai yang tadi saya jelasin. Ini dinyalakan oleh M50. Nah, ini untuk function block yaitu write var ya. Write var artinya di sini menulis, untuk menulis. Dan di sini ini untuk read. Read artinya untuk membaca. Nah, ini itu untuk menulis perintah pada GUI. Jadi ini kan indeks datanya 100, kuantitinya 4. Berarti ini artinya menyalakan memori 100 sampai 4. Kuantitinya kan 4. Nah, kemudian sebentar teman-teman. Satu, dua, tiga. Kemudian ada read var. Read var artinya membaca. Ini membaca dari perintah yang ada di laptop kita, artinya yang dengan media pipe. Di sini untuk indeks dari 200, artinya ini untuk memori yang ini, membaca yang ini. Artinya kan nanti ada inputan dari laptop kita, nah nanti akan terbaca di sini, terus untuk menyalakan output dari trainer PLC kita, LED yang ada di trainer PLC kita. Itu seperti itu teman-teman. Itu untuk programnya. Nah, ini untuk monitoringnya ya. Ini down, ini basi, ini abort, ada error. Ini yang udah saya jelasin tadi. Nah, kemudian di sini kalau programnya udah, nanti kita centang aja ini. Kemudian kita login dan kemudian ini kita pencet yang ini, PC to controller atau download. Nah, kemudian kita start di sini. Oke. Itu untuk settingan-settingannya ya, teman-teman. Kemudian pada VS Code di sini di modulnya Parafix sebenarnya sudah ada program-programnya. Ini ada Media Pipe Launchpy, ada Modbus, ada integrasi. Jadi udah lengkap ya, dari Parafix itu ada program yang khusus Media Pipe-nya, kemudian untuk Modbus-nya, dan juga ada untuk integrasinya. Jadi kan itu kan ada komunikasi Modbus dan juga ada Media Pipe untuk menangkap gestur tangan kita. Seperti itu. Jadi tiga-tiganya nanti saling terintegrasi. Nah, ini untuk Media Pipe-nya, ini ada init.py, ada camera node.py, ada config.py, ada GUI node, ada Media Pipe Modbus, Media Pipe node, lengkap ini untuk Modbus node py. Untuk program-programnya. Kemudian di sini juga saya menambahkan program untuk GUI-nya. Jadi nanti kita bisa melihat tampilan ketika, maksudnya ketika kita menggunakan Media Pipe itu ya. Jadi nanti ada kameranya dan kemudian nanti ada indikator-indikatornya seperti membaca dan juga menyalakan. Nah, nanti saya sudah melakukan praktikumnya, nanti saya tampilin untuk videonya. Kemudian kita langsung saja tunjukkan untuk videonya. Sini teman-teman. Nah, ini program, sebentar teman-teman, kita ulang ya. Ini untuk program GUI-nya, isinya ini. Nah, ini sudah saya run. Ini akan seperti ini. Ini programnya. Sudah lengkap dari deteksi media pipe, kemudian ada Modbus, dan juga udah ada mappingnya. Di situ saya
melakukan mapping supaya tidak salah untuk kita menyesuaikan dengan laddernya. Nah, ini untuk bagian setting IP dari laptop. Ini kalau kita pakai Linux seperti ini. Nah, di sini kita pencet yang wire setting. Nah, ini ketika kabel Ethernet kita sudah tersambung, otomatis di sini tuh akan ada indikator wire connected. Artinya itu sudah tersambung. Nah, kemudian kita klik buat setting. Nah, ini artinya sudah tersambung. Ini kalau kita putuskan juga kita tinggal di off kan aja di sini. Kemudian di sini kita klik setting. Nah, ini untuk IP-nya sudah sesuai ya dengan yang perintah dari Parofik, dan juga ini sudah sesuai dengan yang saya jelasin tadi, bahwasanya di laptop itu addressnya itu 2. Nah, ini untuk default untuk gateway addressnya ini kalau kita setting itu di bagian sini, di bagian IPv4. Oke. Kemudian ini kita run ya, maka akan menampilkan GUI seperti ini. Ya, ini untuk webcam trackingnya. Di sini nanti akan ada pembacaan media pipe, yaitu untuk membaca gestur tangan kita. Nah, di sini itu untuk read data. Read data artinya kita memasukkan input dari trainer PLC kita. Kita pencet misal push button pada trainer PLC kita, maka di sini akan membaca. Misal kita menyalakan M100, maka di sini akan nyala, M101 akan menyala, dan selanjutnya juga seperti itu. Kemudian ada read data. Read data artinya kita menulis atau mengirim perintah ke output PLC kita menggunakan gestur tangan atau media pipe tadi. Ini nanti akan ada tampil. Ini juga indikatornya juga di sini. Kemudian jadi di sini ada indikator on atau off-nya, dan juga kita bisa melihat pada output PLC kita. Nah, ini untuk console log-nya, ini untuk riwayat saja. Jadi kita tahu untuk apakah itu sedang error, apa itu sudah tersambung, apa sedang read atau sedang menulis gitu. Kalau error pun di sini akan tertampil di log sini. Oke, ya ini keempat tangan saya ya, keempat tangan saya. Jadi untuk perintahnya sudah ada di PPT-nya Parofik. Di sini, bentar teman-teman. Ya, ini jari telunjuk untuk menyalakan M200, jari tengah untuk M201, jari manis untuk M202, dan jari kelingking untuk M203. Kemudian ketika mengepal atau turun, maka akan off. Ketika tidak terdeteksi jari, toggle tetap bisa di on off kan melalui webcam, melalui GUI. Misal kita juga bisa menyalakan dari GUI-nya ya teman-teman. Misal kita tidak pakai gestur tangan gitu. Nah, ini jari telunjuk, jari tengah, ini untuk jari manis, juga untuk jari kelingking. Nah, ini untuk keempat tangan saya itu akan nyala semua. Ketika itu mengepal maka akan mati. Selain itu, di sini juga saya menyalakan secara manual ya. Ini 2 input pada PLC, push button saya tekan, maka di sini juga akan ada indikatornya nyala. Nah, ini juga nyala, M100 juga nyala, ini M102 juga nyala. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini 4 saya nyala. Nah, ini mati. Nah, kemudian saya juga ada video untuk dokumentasi yang secara ini ya. Ini kan dari screen record, ini secara langsung. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, untuk 4 tangan saya mengangkat seperti ini, maka 4 coil atau 4 output pada trainer PLC itu menyala. Tuh, bisa lihat kan? Nah, ini tuh, menyala, jari tengah nyala, jari manis nyala, jari kelingking juga nyala. Nah, ini 4, maka 4-4-nya akan menyala. Nah, ini saya tidak lihat teman-teman, saya menyalakan di sini, maka di sini juga akan di GUI-nya juga akan menampilkan bahwa ini sedang on. Tuh.
Saya menyalakan secara langsung untuk push buttonnya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari modul 9 praktikum mekatronika dan robotika mengenai PLC Schneider Meet AI. Jadi sangat seru ya teman-teman. Mungkin segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.